Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa salatul tahajud, bahwa salatul lail itu adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dan ibadah tersebut Allah perintahkan kepada Nabi kita dan para salafus saleh dari para sahabat dan tabi'in serta itba'at tabi'in. Maka salat malam adalah pendekatan diri kepada Allah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh 3 sahabat, diriwayatkan oleh Bilal ibnu Rabah dan oleh Salman Al-Farisi dan oleh Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari ashabis sunan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Wajib bagi kalian wahai kaum muslimin untuk melaksanakan salat malam. Fa innahu da'bu salihina qablikum, karena dia adalah jalannya, karena dia adalah penyebab kesuksesan dari orang-orang soleh sebelum kalian, dari para sahabat, para tabi'in, serta itba'at tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka sukses dikarenakan salat malam ini. Wa qurbatun ilallah, dan yang kedua dia adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Wa takfir lidzunub, dan dia adalah pengampun dari dosa-dosa. Wa manhatun minal azam, dan dia yang keempat adalah pencegah dari perbuatan dosa. Wiqayatun anil ma'asi, mencegah perbuatan seseorang dari dosa-dosa yang besar. Dan yang kelima, mutaradatu adda minal jasad, menyebabkan dijauhkannya penyakit-penyakit dari badan. Hadis ini telah dihukumi oleh para ulama dengan hasan ataupun sahih, seperti Syekh Al-Albani Al-Muhaddits Al-Imam di zamannya telah mensahihkan hadis ini di kitabnya Irwaul Ghalil. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini, maka marilah kita mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari hadis tersebut.
Maka di dalam hadis ini dari 3 sahabat disebutkan alaikum bisolatil lail au biqiyamil lail. Maka makna kalimat alaikum maknanya adalah atas kalian atau wajib atas kalian. Meskipun salat malam hukumnya bukan wajib seperti salat fardu, namun kalimat alaikum di sini maknanya Nabi sangat mewanti-wanti agar perkara ini tidak dilepaskan. Seperti di hadis Irbad ibni Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maknanya di sini pun alaikum bisunnati, pegang teguhlah dari sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka di sini meskipun bukan wajib, namun peganglah dan usahakanlah untuk salat malam, wahai kaum muslimin. Kemudian disebutkan dari keutamaannya di dalam hadis ini, fa innahu da'bus salihina qablikum. Karena salat malam adalah jalan kesuksesan dari para salaf dahulu, di mana mereka mengikuti Nabi dalam keadaan miskin dan papa, dalam keadaan sedikit jumlahnya, maka menjadi jaya raya, kaya raya di dunia dan menguasai dari 2 negara adidaya, Furs wa Rum. Maka 2 negara adidaya dari Persia dan dari Romawi tunduk, jatuh di bawah kaki kaum muslimin dari orang Badu Arab yang tidak mengetahui apa-apa. Namun karena salat malam mereka, maka Allah angkat derajatnya menjadi jaya raya, kaya raya. Wa qurbatun ilallah, dan salat malam itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Maka di dalam 2 keutamaan tadi Allah sifatkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam Al-Quran bahwa mereka itu orang-orang yang menjauhi tempat tidurnya untuk begadang melaksanakan salat malam. Maka ini seperti Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, maka alamat dari mereka tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Maka mereka itu sifatnya menjauhi dari tempat tidur mereka. Maka mereka mempunyai tempat tidur yang mewah. Mereka tidur di atas spring bed. Dan mereka mempunyai istri-istri yang cantik dan menggairahkan. Namun ada waktunya. Adapun menjelang fajr, adapun di waktu malam, maka dia cukupkan mahligainya dengan istrinya. Dia cukupkan firas an-naim, tempat tidur spring bed yang menyenyakkan. Maka ini waktunya untuk berpisah lambungnya dengan tempat tidurnya dan istrinya tercinta. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kenapa meninggalkan tempat tidur dari spring bed yang nyaman dan istri yang cantik? Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Karena beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah khaufan, dalam keadaan dia merasa takut, wa tama'an, dan dalam keadaan yakin bahwa Allah akan menjawab dan memberikan jawaban dari doa-doanya. Maka ini tafsir dari penjelasan hadis tadi di awalnya. Dan ayat ini menceritakan selain dari alamat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka lambung-lambungnya itu jauh
dari tempat tidur dan istrinya, maka telah datang tafsir. Siapa mereka itu? Telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, dari jalan Yunus ibni Abdul A'la, an Abdullah ibni Wahab, an ibni Zaid, maka sanadnya sahih kepada Abdurrahman ibni Zaid ibni Aslam, berkata, tatajafa junubuhum anil madaji, hum ahlut tahajud, hum ahlus salah. Maka mereka adalah ahlut tahajud, aladina yakumuna billail, yang mana mereka melaksanakan sholat malam dan meninggalkan mahligai-mahligai mereka. Dan juga telah datang dari Mujahid, diriwayatkan dari berbagai jalan dari tafsir At-Tabari, an Waraqah, an Ibni Abi Najih, an Mujahid, tatajafa junubuhum hum alladhi yusalluna billail taqarruban ilallah. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan tempat-tempat tidur mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka inilah dari tafsir bagaimana Nabi mewanti-wanti umatnya, alaikum biqiyamil lail, karena fa innahu da'batu salihina qablikum wa qurbatun ilallah. Maka jika kalian ingin jaya raya dan kaya raya, ikutilah jalan-jalan orang yang soleh yang terdahulu, maka mereka di dunia dijayakan dan di hari akhirah dimasukkan kepada surga. Kenapa? Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang setelahnya, wa manhatul atham, bahwa dari keutamaan salat malam, wiqayatun anil ma'asi. Maka salat malam akan menyebabkan seseorang di siang harinya terjauh dari dosa-dosa yang besar. Maka telah datang permasalahan ini dari keumuman ayat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka kalimat as-salah ada padanya alif lam, dinamakan alif lam al-istighraqiyah, yufidul umum. Inna salata maknanya sesungguhnya seluruh salat. Maka masuk padanya salat Jumat sekarang yang wajib, dan salat berjamaah yang wajib, dan salat lail yang sunnah namun muakkadah. Maka masuk kepadanya semua salat, di antaranya salat lail, apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka salat malam ini mencegah perbuatan kekejian dan perbuatan kemungkaran. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Hibban dan diriwayatkan oleh riwayat Waqi' anil A'mash. Qala Waqi' wa huwa Ibnul Jarrah, haddatsana al-A'mash wa huwa Sulaiman ibnu Mihran an Abi Saleh Zakwan As-Samman an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat mengadu para sahabat kepadanya, ya Rasulullah fulan, ya Rasulullah fulan, wahai Rasulullah si fulan, yaqumu billail falamma asbaha saraqa. Ya Rasulullah si fulan, Masya Allah, di dalam malam-malamnya bertahajud kepada Allah, menangis kepada Allah, di dalam salatnya bertahajud. Namun di saat pagi hari saroko, namun di saat pagi hari dia maling, mencuri. Apa kata Nabi? Saya nahahu ma taqulu. Maka salatnya dia itu akan mencegah perbuatan keburukan di siang harinya.
Maka hadis ini hadis yang sahih. Waqi' Ibnul Jarrah dilaqabi At-Tinin, the dragon, sang naga, imam. Sulaiman Ibnu Mihran Al-A'mas, imam, ahli qiraah dan ahli hadis. Meskipun dia mudallis tetapi meriwayatkan dari Abi Saleh Zakwan As-Samman tidak berpengaruh karena dia murid paling kuat dari periwayatan Abi Saleh. Seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di Mizan Al-I'tidal, periwayatan Al-A'mas jika mengatakan an, maka ditinggal, kecuali jika meriwayatkan dari 3 gurunya dan diantaranya Abu Saleh As-Samman Zakwan. Ihtimal alat tisol, maka di sini bersambung. Berkata Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa seseorang datang mengadu atau para sahabat mengadu kepada seseorang yang melaksanakan sholat malam, namun di paginya mencuri. Apa jawaban Nabi? Seperti ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka fa innaha satamna'um mataqulu sayanha mataqulu satanha mataqulu, maka salat malamnya dia itu akan mencegah dia dari apa yang kamu ucapkan tadi, bahwa dia itu mencuri, maka pasti setelah itu akan hilang. Maka ini dijamin oleh Nabi bahwa orang ini akan dilindungi oleh Allah dari kemaksiatan. Idan kama ja'a fil hadis, salatul lail, qiyamul lail, manhatun minal azam, bahwa dia adalah pencegah dari dosa-dosa yang besar. Maka di sini dijamin oleh Nabi, mungkin orang itu tadinya belum serius kepada salatnya, belum tumakninah kepada salatnya, namun setelah dia mencapai tingkat ihsan, sampai makna ihsan disebutkan di dalam hadis, anta buda ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar ibn al-Khattab dan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ditanya Nabi tentang ibadahnya orang ihsan. Ibadahnya orang ihsan di mana dia beribadah dengan baik dan sempurna, perfeksionis, di saat apa? Dia seakan-akan melihat Allah. Dan jika memang dia tidak mampu melihat Allah, ibadah salat malamnya dia seakan-akan Allah melihatnya terus menerus. Sehingga di saat dia serius dalam salatnya, dia ikhlas dan tumakninah, maka Nabi menjamin satanhahu mataqul, maka salat malamnya dia akan melarang dari perbuatan pencurian. As'alullahal adzim Rabbal arsil adzim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfir